Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Maulidia Nuri, NIM akhir 028 dari kelas 4A. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan. Nah, soal yang pertama yaitu adalah data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Asumsi data yaitu berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata. Nolnya tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. H1-nya ada perbedaan rata-rata, banyak istilah yang dihafal antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Taraf kepercayaannya di sini adalah 95% dengan taraf signifikan atau alfanya 0,05. Di sini kita menggunakan uji T independen. Yang langkah pertama yang dilakukan adalah uji homogenitas. Pertama, kita cari variansi. Untuk variansi sendiri menggunakan rumus sama dengan var titik S kurang buka kurung tutup. Nah, kita lakukan langkah yang sama untuk kelompok eksperimen. Nah, sudah didapat variansi dari kedua data tersebut. Nah, untuk variabelnya sendiri itu pada variabel terbesar itu adalah pembilangnya dan variabel terkecil itu adalah penyebutnya. Maka dapat diketahui bahwa ini lebih besar, kelompok kontrol variansinya lebih besar daripada variansi dari eksperimen. Maka variabel satunya adalah kelompok kontrol dan variabel keduanya atau penyebutnya adalah kelompok eksperimen. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis data. Nah, data yang kita analisis itu adalah F-test to sample for variance. Nah, ini. Perlu diingat bahwa variabel pertama kita adalah kelompok kontrol karena memiliki variansi yang terbesar. Untuk variabel keduanya adalah kelompok eksperimen. Kita ulangi. Labelnya dicentang dan kita taruh di sini. Oke. Nah, nanti data yang kita bandingkan adalah F dan juga F tabel. Nah, dari sini kita bisa bandingkan apakah perbandingan F dan juga F tabelnya ini lebih dari atau kurang dari.
1,137. Apakah lebih dari atau kurang dari 2,44? Tentu saja kurang dari. Ini artinya dapat dilihat di sini apabila F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Nah, pada uji homogenitas ini berarti data ini termasuk data homogen. Selanjutnya, kita bisa lakukan uji menggunakan p-value. Perbandingan antara p-value dan juga taraf signifikan. P-value-nya di sini 0,401. Sedangkan alfanya tadi atau taraf signifikannya tadi 0,05. Apakah 0,401 ini lebih dari atau kurang dari 0,05? Tentu saja lebih dari. Artinya 0,401 sendiri itu adalah p-value-nya lebih dari 0,05 sendiri itu taraf signifikan atau dilambangkan dengan alfa. Maka artinya H0 diterima. Hasilnya sama, jadi data ini adalah data homogen. Nah, karena data ini merupakan data homogen, maka kita bisa lakukan analisis data menggunakan ini, t-test to sample assuming equal variance. Karena datanya merupakan data homogen. Nah, perlu diingat variabel pertama kita tadi adalah kelompok kontrol. Dan variabel kedua kita adalah kelompok eksperimen. Tabelnya dicentang. Oke. Nah, untuk uji T independen yang digunakan adalah T hitung dan juga T tabel. Nah, apakah min 3,031 ini berada di antara 2,04 dan juga min 2,04? Tidak kan? Karena min 3,03 ini berada di kiri, berarti lebih kecil dari min 2,04.
Ini artinya min 3,031 itu merupakan T hitung lebih kecil dari min 2,048. Itu merupakan min T tabelnya. Maka dari sini dapat diketahui bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan uji menggunakan p-value dan juga taraf signifikan. P-value-nya di sini 0,005, sedangkan taraf signifikan kita atau alfa kita adalah 0,05, yaitu lebih kecil. 0,05 lebih kecil dari 0,05. 0,005 itu merupakan p-value-nya. Ini merupakan alfa atau taraf signifikan. Maka hasilnya sama, yaitu H0 diterima. Mohon maaf, H0 ditolak dan H1 diterima. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hasil dari data ini adalah H1, atau kesimpulannya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Selanjutnya, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua ini merupakan data hasil pretest dan posttest guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan. Asumsi datanya berdistribusi normal dengan parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan dengan taraf kepercayaan 95% dan taraf signifikannya 0,05. Di sini menggunakan uji T berpasangan. Langsung saja kita ke data analisisnya. Di sini kita menggunakan t-test to sample for means karena datanya berpasangan. Kita masukkan variabel yang pertama yaitu pretest dan variabel yang kedua yaitu posttest. Tabelnya dicentang. Kita taruh sini. Nah, di sini uji statistiknya kita pakai uji T hitung dan juga T tabelnya. Apakah min 6 berada di antara min 2 dan juga 2? Tidak, karena min 6 itu berada di sebelah kiri min 2, berarti kurang dari.
6,007 kurang dari min 2,109. Maka artinya min 6 itu merupakan T hitungnya. Kurang dari min 2 itu merupakan min T tabelnya. Maka dari sini dapat diketahui bahwa H0-nya ditolak dan H1 diterima. Karena T hitungnya kurang dari min T tabel. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan uji menggunakan p-value dan juga taraf signifikan. Ini berapa? P-value-nya itu 0,000014. Jadi jika dibandingkan dengan taraf signifikannya sebesar 0,05, jadi sangat kecil sekali. Jadi lebih kecil dari 0,05. Artinya ini p-value-nya lebih kecil dari taraf signifikan atau alfanya. Maka hasilnya juga sama. H0-nya ditolak dan H1-nya yang diterima. Nah, dari sini kita bisa memberikan kesimpulan bahwa H1-nya diterima. Artinya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.